semua, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data dengan tema Perencanaan Sistem Informasi Sarana Prasarana Sekolah. Yang disusun oleh saya Ahmad Fauzi, saya Canafika Padilla, saya Zalfa Sepia, saya Muhammad Juliansyah. Dan inilah bagian pertama. Saya Canafika Padilla, saya akan menjelaskan tentang konsep logis database. 1. Konsep dasar basis data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek manusia, pegawai, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data adalah himpunan kelompok atau data yang saling berhubungan secara logis, deskripsinya yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Sistem basis data. Sistem adalah sebuah tatanan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu, data yang saling berhubungan, dan sekumpulan program yang disebut DBMS. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulannya program DBMS yang memungkinkan beberapa pemakaian dan atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Saya Zalfa Sepia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model data. Sekumpulan konsep-konsep yang untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, makna data, semantik, dan batasan data. Jenis-jenis model data. Yang A, ada model data berdasarkan objek. Yang B, ada model data berdasarkan record. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Terdiri dari yang pertama, ada model keterhubungan entitas, yaitu Entity Relationship Model. Model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Yang kedua, ada model berorientasi objek. Objek berorientasi model. Pendekatan aplikasi yang digunakan pada awal siklus hidup perangkat lunak ketika menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga, ada model data semantik. Semantik data model hampir sama dengan entity relationship, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata yang semantik. Yang ketiga, ada model data fungsional, yaitu fungsional data model, digunakan untuk mendukung aplikasi analitik seperti perancangan keuangan dan manajemen kinerja. Model basis data fungsional atau model fungsional singkatnya berbeda tetapi saling melengkapi dengan model relation. Saya Zalfa Sepia. Di sini saya akan menjelaskan tentang model data. Sekumpulan konsep-konsep yang untuk menerangkan data, hubungan-hubungan antara data, makna data, semantik, dan batasan data. Jenis-jenis model data. Yang A, ada model data berdasarkan objek. Yang B, ada model data berdasarkan record. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Terdiri dari yang pertama, ada model keterhubungan entitas, yaitu Entity Relationship Model. Model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Yang kedua, ada model berorientasi objek. Objek berorientasi model.
pendekatan aplikasi yang digunakan pada awal siklus hidup perangkat lunak ketika menggunakan pendekatan berorientasi objek untuk mengembangkan perangkat lunak. Yang ketiga, ada model data semantik. Semantik data model hampir sama dengan entity relationship, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata yang semantik. Yang ketiga, ada model data fungsional, yaitu fungsional data model digunakan untuk mendukung aplikasi analitik seperti perancangan keuangan dan manajemen kinerja. Model basis data fungsional atau model fungsional singkatnya berbeda tetapi saling melengkapi dengan model relation. Hai, saya Ahmad Fauji. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan LRS. Apa sih itu ERD dan LRS dan sistem apa serta desain yang bagaimana yang akan kita buat untuk sistem prasarana dan sarana di sekolah ini. Yuk cari tahu. Di sini saya akan menjelaskan tentang LRD dan LRS pada perancangan sistem informasi sarana prasarana sekolah di sekolah. Yang pertama itu ada ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. Adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Nah, kapan sih ERD itu digunakan? ERD atau RM berfungsi sebagai bentuk pemodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi, contohnya rekayasa software. Dalam bentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang akan dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut ERM atau Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Nah, ini adalah desain ERD, sistem informasi sarana prasarana di sekolah. Yang pertama itu adalah dari petugas ke sarpras, itu adalah one to many, di mana satu petugas dapat menginput banyak atau mengisi banyak sarpras. Yang selanjutnya adalah jenis ke sarpras mempunyai hubungan many to many. Selanjutnya dari ruang ke sarpras many to many, dan instansi ke sarpras many to many, di mana banyak instansi dapat melakukan input ke sarpras dan sebaliknya. Selanjutnya itu dari peminjaman ke sarpras. Nah, selanjutnya juga dari peminjam ke peminjaman, itu one to many, di mana satu peminjam dapat meminjam banyak peminjaman. Dan yang terakhir itu peminjam ke pengembalian, itu adalah hubungannya one to one, di mana satu peminjam hanya dapat melakukan satu kali pengembalian, satu kali peminjaman. Yang selanjutnya adalah LRS atau Logical Relationship Diagram, adalah representasi dari struktur-struktur rekod pada tabel-tabel yang berbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan variant key. Sebagai berikut yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu one to one. Satu entitas berhubungan dengan paling banyak satu entitas lain. 2. One to many. Suatu entitas dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas lain. 3. Many to many. Beberapa entitas dapat berhubungan dengan beberapa entitas lain. Nah, ini adalah LRS, desain LRS, sistem informasi sarana prasarana yang sekolah yang telah kami buat. Itu ada petugas, jenis, ruang, sarpras. Ini adalah LRS yang sudah mengalami beberapa kali tahap normalisasi. Ada unnormalized, terus first normalized, second normalized, ketiga, dan BCNF. Saya Muhammad Yuliansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan perintah SQL atau SQL command. Penggunaan perintah SQL atau SQL command. Yang pertama ada DDL atau Data Definition Language. DDL dapat digunakan untuk mengoperasikan suatu skema struktur pada sebuah database. Perintah utama yang dapat digunakan pada DDL. Data Definition Language adalah seperti create, rename, alter, drop,
Create adalah perintah yang digunakan untuk membuat baru baik database maupun table. Sedangkan rename adalah perintah yang digunakan untuk mengubah nama seperti nama tabel, dan drop adalah perintah yang digunakan untuk menghilangkan suatu objek. Yang kedua ada DDL, ada di DML, Data Manipulation Language. DML adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan pengelolaan database seperti membuat baru, menambah, menghapus, dan menampilkan. Perintah utamanya adalah seperti update, delete, insert, dan select. Seperti update digunakan ketika Anda ingin melakukan pembaruan data. Dan perintah delete digunakan untuk jika Anda ingin menghapus data. Selain itu ada juga perintah insert yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Dan terakhir ada perintah select yang digunakan untuk menampilkan data yang telah dimasukkan. Dan gambar di bawah adalah contoh dari kedua tersebut. Adapun perintah SQL yang kami lakukan pada program kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat sebuah database baru dengan nama project UAS seperti yang gambar di bawah dengan cara create database project UAS. Yang kedua, tampilkan database yang ada pada MariaDB dengan cara show database. Yang ketiga, buat beberapa tabel berdasarkan LRS dengan cara create table petugas dan yang lain-lain. Yang keempat, tampilkan seluruh database project UAS dengan cara show tables. Yang kelima, dash atau tampilkan struktur masing-masing tabel dengan cara dash instansi, dash jenis, dash peminjaman, dash pengembalian, dash petugas, dash ruang, dan lain-lain. Input atau yang keenam ada input atau masukkan data pada seluruh tabel dengan ketentuan struktur tabel. Yang pertama ada insert into petugas, insert into ruang, insert into sargas. Yang ketujuh, buat alias dengan nama rata underscore harga untuk mencari nilai rata-rata dari harga Sarpras dengan cara select AVG dalam kurung harga tutup kurung from Sarpas. Yang kedelapan, buat alias untuk tabel dengan nilai alias, kemudian tampilkan record hanya file ID underscore petugas dan nama underscore petugas dan juga NIP. Seperti yang di bawah ini. Yang ke-10, tampilkan record hanya file kode Sarpas, nama barang, stok, dan harga. Kemudian urutkan data secara ascending berdasarkan nama barang. Seperti gambar yang di bawah, tampilkan isi record tabel barang hanya nama barang dan komputer. Yang ke-12, tampilkan jumlah total keseluruhan harga pada tabel Sarpras. Seperti gambar di bawah. Yang ke-13 ada inner join dan selesai. Terima kasih. Oke, itu sekian dari kelompok kami tentang presentasi tugas project aplikasi basis data. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah nilai kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum